Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa STIE Surakarta yang berbahagia, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam podcast Managerial Economics. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang inflasi dan pengangguran. Jadi inflasi dan pengangguran ini merupakan dua masalah pokok perekonomian. Ya, nanti akan kita pelajari apa itu inflasi dan pengangguran, kemudian sebab dan akibatnya. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Kita ke pengertian dari inflasi. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan inflasi? Jadi inflasi itu adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Jadi yang naik ini tidak hanya satu macam barang, tetapi berbagai macam barang. Jadi berbagai macam barang pada umumnya mengalami kenaikan. Itulah yang dimaksud dengan inflasi. Selanjutnya, tingkat inflasi itu menunjukkan persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun atau 1 bulan. Jadi tiap periode waktu itu terus dipantau. Kemudian tingkat inflasi ini menggambarkan seberapa buruk masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi kalau inflasi itu masih di bawah 4% dalam setahun, ya dalam setahun, atau yang disebut sebagai inflasi merayap, creeping inflation, ini masih dianggap normal atau inflasi yang rendah, maka disebut inflasi merayap. Ini kalau dilihat dari persentasenya. Kemudian kalau antara 5 sampai 10% ini inflasi sedang atau moderat. Kemudian inflasi itu menjadi masalah apabila lebih dari 2 digit dalam setahun, di atas 10% misalkan, itu inflasi yang tinggi. Atau kalau sampai 3 digit, itu ratusan persen, ini hiperinflasi. Ini sangat menjadi masalah yang sangat serius, ya. Maka pemerintah harus cepat bertindak untuk mengatasi masalah inflasi ini, ya. Kemudian apa penyebab dari terjadinya inflasi? Ada 2 penyebabnya yang disebut sebagai demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Jadi penyebab inflasi itu pada dasarnya ada 2, yaitu di sisi permintaan dan penawaran. Kemudian di sisi permintaan disebut demand pull inflation. Jadi inflasi dilihat dari penyebabnya. Inflasi ini terjadi ketika sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang terus meningkat. Jadi permintaan agregat sangat tinggi, sementara penawarannya tidak mampu mengimbangi. Maka yang terjadi adalah kenaikan harga-harga barang. Akan terjadi kelangkaan barang dan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga. Nah, ini yang dimaksud dengan inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi pada saat perekonomian mencapai tingkat full employment dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Ya. Dan selanjutnya kalau permintaan agak terus meningkat, maka akan terjadi perekonomian yang overemployment. Ya, jadi perekonomian overemployment ini suatu keadaan perekonomian di mana perekonomian sudah dalam kapasitas penuh, full employment, tetapi permintaan agregat masih tinggi, masih terus tinggi, maka yang terjadi adalah kenaikan harga-harga barang. Ini demand pull inflation. Nah, selanjutnya ke inflasi yang jenis kedua, yaitu yang disebut sebagai cost push inflation, inflasi dorongan biaya. Ya, ini terjadi di sisi penawarannya ini. Jadi ini terjadi sebagai akibat dari kenaikan harga input. Kenaikan harga input dalam perekonomian ini akan mendorong kenaikan biaya produksi.
Yang selanjutnya berakibat pada kenaikan harga output. Ya, jadi inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga-harga faktor produksi yang strategis, misalkan adanya kenaikan harga BBM misalkan. Nah, ini akan memicu terjadinya inflasi di sisi penawaran. Ya, karena akan menaikkan biaya produksi, selanjutnya akan menaikkan harga-harga barang. Ini yang dimaksud dengan cost push inflation. Ya, selanjutnya inflasi ini pun juga seringkali terjadi ketika perekonomian hampir atau telah mencapai tingkat full employment tadi. Yang selanjutnya menjadi over employment. Ya, ini dua macam inflasi ditinjau atau dilihat dari penyebabnya. Kemudian sekarang apa akibat dari inflasi? Tentu saja inflasi ini akan berakibat buruk, ya, akan berakibat buruk pada perekonomian maupun terhadap individu atau masyarakat. Ya, apalagi kalau kadarnya persentasenya tinggi. Ini. Nah, sekarang akibat buruk dari inflasi ada dipisahkan menjadi dua. Terhadap perekonomian ini akan mendorong investasi yang spekulatif. Jadi investasi yang tidak produktif tapi spekulatif, jadi memberi barang modal kemudian dijual kembali, ini dengan harapan mendapatkan keuntungan atas kenaikan harga-harga. Ya, ini inflasi investasi spekulatif. Kemudian ada, karena investasi spekulatif meningkat, maka kemudian investasi produktif akan menurun. Kemudian terjadinya uncertainty of economy, ketidakpastian ekonomi. Ya, jadi perekonomian sulit diprediksi karena harga-harga mengalami kenaikan. Kemudian terjadi masalah neraca pembayaran. Ya, jadi nasabah akan mengalami defisit, terutama di neraca perdagangannya. Ini kemudian bagaimana akibatnya terhadap individu dan masyarakat. Sekarang ini juga berakibat tidak baik. Yang pertama, memperburuk distribusi pendapatan. Jadi ketimpangan distribusi pendapatan semakin tajam. Ya, orang kemiskinan, kalau ketimpangan distribusi pendapatan tajam, di situ terjadi kemiskinan yang meluas ini. Kemudian menurunkan pendapatan real dan juga menurunkan aset real. Ya, ini akibat buruk dari inflasi. Ya, selanjutnya kita ke masalah pengangguran. Ya. Pengangguran ini juga merupakan masalah pokok perekonomian. Jadi kalau pengangguran ini terjadi dalam perekonomian yang underemployment. Apa yang dimaksud dengan pengangguran? Jadi pengangguran ini adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Ini. Jadi sementara dia menganggur. Jadi bisa lama tidak mendapat pekerjaan atau bisa cepat kemudian dia terus mendapatkan pekerjaan. Ini pengangguran. Kemudian tingkat pengangguran ini menunjukkan persentase kecepatan kenaikan jumlah penganggur dalam periode tertentu, menggambarkan seberapa buruk masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi pengangguran ini menjadi masalah yang serius ketika lebih dari 10% ya, dalam setahun ini. Nah, apakah di negara kita sudah mencapai itu? Tinggal kita cari datanya. Nah, kayaknya belum sampai 10%. Ya, kemudian selanjutnya sebab-sebab pengangguran. Ya, ada beberapa penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama adalah kekurangan pengeluaran agregat.
pengelolaan aset baik konsumsi, terutama konsumsi dan investasi. Kemudian ingin mencari kerja lain yang lebih baik, kemudian penggunaan peralatan produksi modern, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Ini sebab-sebab pengangguran. Kemudian jenis-jenis pengangguran, ada pengangguran konjungtur, ini sebagai akibat dari perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian, pengangguran struktural sebagai akibat perubahan struktur dan kegiatan ekonomi. Penyebabnya adalah adanya kemerosotan permintaan dan teknik produksi yang semakin modern. Kemudian ada lagi pengangguran normal atau friksional. Ini pengangguran normal atau friksional, ini pengangguran yang bersifat sementara karena pekerja ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi pengangguran normal atau friksional ini biasanya terjadi di kalangan penduduk yang berpendidikan tinggi. Jadi mereka masih mencari pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran ini terjadi pada tingkat perekonomian yang full employment, yang normal, yang friksional ini. Kemudian satu lagi tentang akibat buruk pengangguran. Jadi pengangguran itu juga berakibat tidak baik terhadap perekonomian maupun terhadap individu atau masyarakat. Terhadap perekonomian, ini pengangguran akan menurunkan tingkat kemakmuran, kemudian menurunkan penerimaan pajak, menurunkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kemudian terhadap individu dan masyarakat, ini pengangguran itu artinya individu atau masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan, kehilangan keterampilan, dan akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Nah, ini apabila pengangguran ini terjadi dalam waktu yang lama dan persentasenya semakin meningkat. Nah, ini nanti akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Demikian untuk materi kita pada kali ini tentang inflasi dan pengangguran. Kita jumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.